Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu deket gini nih kalau Dina tuh, kalau malesnya tuh gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Dina. Maaf banget, aku baru update lagi video dan cerita tentang pengalaman masa kehamilan aku. Karena aku lagi males banget bikin video, udah gitu anak aku lagi sakit, terus aku juga lagi ngalamin verging. Nah, selain aku mau cerita atau sharing ke kalian tentang kehamilan, tentang ibu, tentang anak, aku juga bakal cerita ke kalian tentang pengalaman aku melawan atau menyembuhkan jerawat. Aku ini juga termasuk pejuang akne ya teman-teman. Jadi nanti sedikit-sedikit mungkin aku bisa sharing ke kalian tentang hal-hal yang mengenai akne. Tapi di video kali ini aku kan lagi bahas atau menceritakan masa-masa kehamilan. Jadi mari kita tuntaskan dulu masa kehamilan ini, dan di lain video aku bakal cerita tentang perjuangan aku melawan si akne. Nah, teman-teman, aku mau sharing ke kalian di sini tentang gimana sih caranya merangsang kontraksi atau disebut dengan induksi alami. Buat teman-teman yang sudah menginjak kehamilan 38 minggu atau 37 minggu yang sedang menanti-nantikan kelahiran buah hati kalian, pasti kalian penasaran banget apa aja nih yang dilakukan ibu hamil biar cepat melahirkan. Itu pasti yang ditunggu-tunggu oleh ibu baru. Kayak aku waktu itu juga seperti itu. Teman-teman, sebenarnya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita usahakan itu tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Karena kita kembali lagi kepada takdir Allah. Jika qadarullahnya baik itu sudah waktunya lahir, maka tanpa melakukan apapun dia akan lahir gitu. Tapi kita nggak ada salahnya untuk ikhtiar terlebih dahulu sebelum kita pasrah gitu. Karena usaha ini juga bisa bikin kalian jadi sehat karena termasuk olahraga gitu. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah memijat titik-titik tertentu. Nah, memijat titik-titik tertentu ini sebenarnya ada aturannya. Kalian bisa lihat di YouTube lain apa aja titik-titik yang bisa merangsang kontraksi itu, karena aku takut salah ngejelasinnya dan aku juga kayak lupa-lupa ingat gitu. Aku pernah beberapa kali melakukan itu, tapi memang yang namanya usaha kan gak langsung hasilnya ada gitu. Ya lumayan aja buat dipijit-pijit. Seingat aku pijat-pijatnya itu adalah daerah sini, daerah punggung yang di sini nih, ini. Udah itu daerah ini, terus di daerah kaki deket mata kaki yang tulang belakangnya. Nah itu yang aku ingat segitu. Nah, kalian gimana cara mijit-mijitnya itu kalian bisa searching di Google atau kalian bisa nge-YouTube gimana cara memijat titik-titik biar merangsang si kontraksi itu. Nah, yang kedua yang aku lakukan adalah memijat payudara. Aku waktu memijat payudara tuh aku nggak mikirin gimana cara ngerangsang biar kontraksi gitu, tapi aku lebih ke pengen si asi aku tuh lancar pas aku lahiran gitu. Dan memijat payudara ini juga nggak asal-asalan, ada caranya. Kalian juga bisa searching lagi gimana cara-caranya, karena aku gak bisa contohin di sini ya, aku cuma bisa nyebutin apa-apa aja yang bisa merangsang kontraksi. Nah, selain memijat payudara, aku juga pernah mompa payudara aku pakai pompaan ASI, karena juga aku sekalian pengen memastikan apakah aku sudah bisa memproduksi ASI gitu si payudara aku. Dan saat aku pompa ASI memang sudah keluar cairan gitu, bisa dikatakan bahwa ASI aku itu sudah ada gitu. Yang ketiga, aku merangsang kontraksi dengan cara naik turun tangga. Meskipun ini gak mudah dan ini cukup bikin capek dan pasti hal yang melelahkan karena berat badan kalian udah cukup berat, apalagi perut kalian udah cukup besar. Meskipun naik turun tangga tidak bisa atau tidak langsung membuat
bayi itu lahir atau kontraksi itu datang, tapi setidaknya dengan melakukan naik turun tangga itu, baby kalian itu akan lebih makin turun ke bawah. Kita juga olahraga untuk merenggangkan si jalan lahir gitu. Itu bikin jalan lahir kalian jadi lentur dan bikin baby itu makin turun ke bawah, dan insya Allah mudah-mudahan si masa-masa kelahiran kalian tuh semakin dekat. Jalan kaki. Nah, buat teman-teman yang pengen banget kontraksinya cepet datang, kalian juga bisa melakukan jalan kaki setiap pagi dan setiap sore. Bisa sehari 2 kali, setiap hari itu lebih bagus. Cuman kalau kalian ngerasa malas dan capek, kalian bisa lakukan itu ya mungkin seminggu tuh bisa selang-seling lah ya, semampu kalian. Aku juga sering banget ngajakin baby aku ngobrol. Jadi sering-sering kalian atau suami kalian untuk ngajak ngobrol ke baby kalian. Kalau aku dulu sering banget ngajak ngobrol baby tuh kayak, "Deh, ayo, lahirannya 38 minggu ya, jangan lebih," gitu. Atau enggak, jangan lama-lama gitu, yang lancar, yang muda gitu, bantu mama gitu, kayak ya ngobrol aja gimana kayak ibu ke anak gitu. Dan itu bikin kayak tenang gitu, bikin kita kayak positive thinking bahwa kelahiran baby itu bakal lancar dan mudah-mudahan tepat di usia kehamilan yang udah matang gitu. Ajak ngobrol aja pokoknya sesering kalian, karena itu kayak mensugesti gitu bahwa baby kita tuh ngerti. Aku juga melakukan pel jongkok. Nah, sumpah aku mau cerita bahwa aku melakukan pel jongkok itu cuma sekali selama 9 bulan kehamilan aku. Karena aku benar-benar gak sanggup banget harus ngepel lantai dengan jongkok gitu. Jadi jangan diturutin, kalian harus semangat dalam melakukan olahraga. Nah, teman-teman, aku juga mau cerita bahwa aku tidak mengikuti senam hamil atau kelas hamil. Benar-benar aku tidak melakukan itu semua. Aku selama kehamilan cuman ngelakuin makan tidur, karena bener-bener itu mood aku banget, dan aku bener-bener males banget selama kehamilan aku. Jadi kayak ada orang yang ngajak nih ke senam hamil nih, kelas senam hamil, tapi aku tidak tertarik dengan itu, dan aku selama kehamilan tidak melakukan senam apapun atau olahraga apapun. Yang aku lakukan ya cuman tadi yang aku sebutin, dan itu pun mau menjelang melahirkan gitu, setelah 37 minggu gitu aku melakukan itu, dan itu juga baru pas 37 minggu. Bener-bener kayak rajin banget karena aku pengen banget dede bayinya cepet lahir. Buat kalian yang nanya, karena aku gak melakukan senam hamil dan tidak mengikuti kelas hamil, apakah lahiran aku lancar atau tidak, apa yang aku rasakan, atau seperti apa kelahiran aku, nanti aku bakal cerita itu di video selanjutnya, karena aku excited banget dengan kelahiran aku, karena itu pun melahirkan pertama aku. Nanti aku bakal bahas itu di video selanjutnya. Nah, kita bahas dulu ini yang berikutnya. Yang terakhir, berhubungan suami istri. Nah, aku tahu banget rasanya gimana hamil besar, terus pinggang sakit, perut berat, males banget yang namanya ngelakuin hubungan dengan suami. Tapi ini ada manfaatnya untuk kita, untuk bayi kita, untuk kelahiran kita. Kenapa? Karena berhubungan itu juga bisa membuat si jalan lahir kita itu jadi lunak, dan aku nggak tahu sih gimana detailnya, cuman sperma itu katanya bisa mengandung beberapa zat yang membuat kontraksi. Jadi itu juga bermanfaat buat kalian gitu. Selain membuat kalian relax, itu juga bisa membantu melenturkan jalan lahir kalian. Nah, jika semuanya sudah kalian lakukan tapi belum juga kunjung ada tanda-tanda kontraksi atau mules atau apa, kalian bisa konsul ke dokter atau ke bidan. Kalau waktu itu di usia kehamilan 37 minggu, aku udah kayak resah banget, dan aku kayak udah oke, aku pasrah, karena
aku tahu baby aku udah punya waktu yang dia pengen, kapan dia harus keluar, kapan dia pengen lahir gitu. Aku nggak bisa memaksakan itu, dan udah ada takdirnya Allah melahirkan bayi aku gitu. Jadi meskipun usaha-usaha yang aku lakukan tidak langsung membuahkan hasil, aku langsung kontraksi hari keberapanya, tapi setidaknya memberikan manfaat untuk aku berolahraga gitu, biar aku nggak terlalu tegang saat aku menghadapi persalinan nanti. Akhirnya aku pasrah dan aku periksa ke bidan, karena waktu itu aku udah gak bisa lagi periksa ke dokter, karena untuk USG pun udah gak bisa karena baby udah turun ke panggul, gak bisa periksa apa-apa lagi. Aku cuman periksa ke bidan yang periksa rutinan gitu. Akhirnya bidan ngasih aku kayak pil merah, aku nggak tahu itu namanya apa. Katanya itu semacam vitamin, tapi aku ngerasain efek dari obat tersebut. Alhamdulillahnya setelah makan obat itu yang dikasih bidan itu, 2 atau 3 hari ke depan aku ngalamin yang namanya kontraksi. Dan itu bener-bener bukan kontraksi palsu, itu bener-bener kontraksi asli. Nah, untuk cerita kelahiran aku bakal ceritain di video selanjutnya. Nanti aku bakal bahas apa aja yang dirasakan menjelang melahirkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian jangan males untuk olahraga, minum vitamin, kalau perlu minum susu, makan banyak, ya pokoknya hal-hal yang bikin kalian nyaman, senang gitu. Karena aku tahu menjelang melahirkan itu apa yang kalian rasakan, badan kalian rasakan itu akan lebih ekstra, dan banyak hal yang kalian harus jaga gitu, biar kalian aman, selamat, dan sehat. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan semangat buat kalian yang mau menjelang lahiran. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.